Sebentar. Biar nyala dulu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, suara kakak jelas sampai sana ya? Oke, untuk pertemuan hari ini, untuk sesi yang pertama, kita akan bahas soal-soal matematika, sama seperti kemarin. Yang akan kita bahas itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah tes harian, yang kedua itu adalah problem set. Nanti untuk tes harian itu terdiri dari 4 soal gitu ya. Nanti yang itu akan kita bahas pertama kali. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas-bahas soal-soal yang ada di problem set. Oke, sudah siap semua ya untuk pembahasannya? Oke, kakak share dulu soalnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Nanti kakak jawab dulu pertanyaannya, baru kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebentar. Tes harian. Oke, udah kelihatan ya. Di sini yang baru hadir ada sekitar berapa? 11 orang. Sambil nungguin yang lainnya, nggak apa, kita bahas untuk tes harian. Oke. Oke, untuk soal yang pertama, kita suruh menentukan luas daerah pada bidang XOY. XOY itu berarti pada bidang kartesius ya, yang terdiri atas dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan di titik O, yaitu titik pusat koordinat 0,0. Yang memenuhi hubungan mutlak X ditambah sama mutlak Y itu kurang dari sama dengan 2. Maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus gambar dulu nih daerahnya nanti bentuknya seperti apa. Baru nanti kalau daerahnya udah tahu, kita bisa cari luasnya berapa. Nah, langkah pertama ya. Nah, kakak mulai dari sini. Berarti langkah pertama, bentuk yang tadinya pertidaksamaan, yaitu mutlak X ditambah dengan mutlak Y, itu kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan. Gitu. Yang tadinya pertidaksamaan, ini kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan. Oke, persamaannya berarti jadi gimana? Jadi mutlak X ditambah dengan mutlak Y gitu ya. Nanti di sini sama dengan 2. Nanti ini yang kita gambar. Oke, langkah yang berikutnya itu adalah kita harus menentukan yang namanya titik potong sumbu koordinat gitu ya. Kita mencari yang namanya titik-titik potong gitu, sumbu koordinat. Nah, yaitu terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Koordinat. Oke, yang pertama berarti kita cari yang namanya tipot, titik potong ya, kakak singkat jadi tipot, yaitu tipot dari sumbu apa dulu ya, sumbu Y ya. Nah, kalau untuk sumbu Y, maka syaratnya apa? Syaratnya itu adalah X-nya harus sama dengan 0. Lalu kita substitusi nih ke persamaan yang ada di atas. Maka jadinya mutlak dari 0 ditambah sama mutlak dari berapa nih? Mutlak dari Y, nanti hasilnya sama dengan 2. Mutlak dari 0 kan udah pasti 0 ya. Maka kita dapat nilai kalau mutlak dari Y itu sama dengan 2. Kalau mutlak dari Y sama dengan 2, maka Y-nya kemungkinan ada 2. Bisa plus atau bisa minus 2. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada tipot sumbu X, pasti nanti kita bisa cari yang namanya tipot sumbu Y. Sekarang yang kedua itu adalah sumbu X.
Kalau sumbu X maka syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0, gitu ya. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita bisa substitusi jadi mutlak X, lalu ditambah sama mutlak 0, nanti sama dengan 2. Sama mutlak 0 itu adalah 0, maka kita dapatkan kalau mutlak X sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan berapa? Sama, hasilnya itu adalah plus minus 2. Nah, artinya dari sini kita ketemu dua titik nih. Titik yang pertama itu apa? Titik yang pertama itu adalah 0,2 karena X udah jelas 0. Lalu yang kedua itu adalah 0, negatif 2. Sedangkan untuk yang ini berarti X-nya yang 2 dan negatif 2. Berarti jadinya 2,0. Lanjut yang berikutnya itu adalah min 2,0. Nah, kita gambar nih. Kita udah dapat 4 titik, kita gambar semua titiknya di Kartesius. Berarti kita sebut sebagai langkah yang ketiga ya. Langkah ketiga kita gambarin tuh keempat titik yang udah kita dapetin. Ini agak itu. Nah, ini adalah sumbu X gitu. Lalu yang di sini itu adalah sumbu Y. Tadi ada 4 titik. Titik yang pertama itu adalah 0,2. Berarti 0,2 itu posisinya ada di mana? 0,2. 0,2 itu posisinya ada di atas. 1, 2. Berarti kira-kira di sini ya. Ini adalah di angka 2. Lalu yang berikutnya 0,-2. Berarti di sini, gitu ya. Ini adalah 0,-2. Lanjut yang berikutnya adalah 2,0. 1, 2. Berarti di sini di angka 2. Lanjut yang berikutnya itu adalah 1, 2. Berarti di sini adalah di min 2. Nah, baru kita tarik nih garisnya nih. Nah, ini kita tarik, ini kita tarik, ini kita tarik, lanjut ini kita tarik. Lalu daerah yang diminta yang mana? Daerah yang diminta coba kita cek nih. Kan di sini kan daerahnya itu kan ada di tengah-tengah pas di titik 0,0 ya. Ini hanya kita cek biar kita tahu daerah yang nanti kita cari luasnya itu yang mana. Kita cek nih untuk titik pusat koordinat yaitu titik 0,0. 0,0. Kita masukin ke soalnya. Berarti jadinya mutlak dari 0 ditambah dengan mutlak dari 0 itu kurang dari sama dengan 2. Oh, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 2. Berarti ini kan pernyataan yang benar ya. Kalau pernyataan yang benar berarti 0 itu masuk ke daerah arsiran. Maka daerah arsiran yang dimaksud sama soal itu adalah yang ini. Udah, ketemu nih daerah yang diminta sama soal. Maka langkah selanjutnya ya kita cari luasnya. Kalau ini kita anggap sebagai titik A, lalu yang di sini adalah titik B, titik C, dan titik D, maka untuk mencari luas A, B, C, D, gitu ya, A, B, C, D, ini sama dengan berapa? Nah, ini kita anggap aja ini sebuah sebuah belah ketupat, gitu ya. Nah, kalau belah ketupat berarti kita butuh yang namanya diagonal 1 dan diagonal 2. Berarti jadinya setengah dikali sama diagonal 1 dikali sama diagonal yang kedua, di mana diagonal 1 itu adalah dari A ke C. AC lalu dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan BD. Kalau kita substitusi angkanya berarti setengah. AC-nya berarti dari A ke C. Ini kan kalau yang namanya panjang nggak mungkin negatif ya. Kan negatif itu kan hanya posisi aja karena ada di sebelah kirinya sumbu Y, berarti X-nya negatif. Tapi kalau AC-nya berarti nanti dari A ke C ya panjangnya 4. Gitu. Lalu BD-nya itu panjangnya juga 4. Maka kita bisa coret nih 4 sama 2, ini jadi 2, maka luasnya sama dengan 2 kali 4, 8. 8 satuan luas. Maka jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 1. Gimana untuk penjelasan soal nomor 1? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Untuk cara gambarnya, untuk menentukan daerahnya? Ada? Oke, kalau nggak ada, boleh di screenshot dulu, kakak lanjut ke soal yang kedua. Lanjut ya, untuk soal yang kedua, nah ini soal yang kedua. Diberikan fx adalah A ditambah bx, dan fx adalah anti turunan. Nah, di sini ada kalimat anti turunan. Yang namanya anti turunan itu apa? Ada yang tahu? Anti turunan. Oke. Yang namanya anti turunan, ya berarti lawan dari turunan. Lawan dari turunan itu apa? Lawan dari turunan itu adalah integral. Nah, ini. Berarti nanti untuk soal nomor 2 yang kita pakai adalah cara integral. Kayak gitu ya. Oke, langkah yang pertama. Sebentar. Oke. Langkah yang pertama. Kan di kalimat yang ada di soal, katanya kan gini ya.
fx itu adalah anti turunan dari f kecil x. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa tulis kalau f besar itu sama dengan integral dari f kecil gitu ya, dx. Nah, berarti nanti di sini kita cari nih. Kita cari ini nilainya sama dengan berapa. Nah, karena di sini nanti kan ada batasnya dan nggak ada batasnya. Kalau ada nggak ada batasnya, berarti nanti di sini jangan lupa kita kasih plus C. Karena kita nggak tahu nih C-nya, kecuali kalau nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, maka nanti, kalau ada batasnya, maka C-nya bisa hilang, gitu ya. Nah, itu langkah yang pertama. Lanjut ke langkah yang pertama. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk mendapatkan A sama B-nya? Berarti yang pertama kita pakai cara yang ini, cuma kita balik integralnya posisinya ada di sebelah kiri. Berarti nanti bentuknya jadi gini, integral dari 0 sampai 1 gitu ya. Kenapa 0 sampai 1? Karena yang diketahui itu adalah nanti 1 dan 0. Berarti di sini 0 sampai 1 dari sebuah fungsi fx gitu ya. Dari sebuah fungsi fx dx itu sama dengan berapa nih? Oh, integralnya itu adalah f besar x. Ingat, kalau ada batas berarti C-nya bisa hilang. Berarti kalau C-nya hilang, maka kita ganti jadi batas. Batasnya itu dari mana sampai mana nih? Berarti dari 0 sampai 1. Nah, fx-nya kan udah diketahui nih bentuknya. Fx itu adalah A ditambah sama bx. Maka kita bisa substitusi ke sebelah kiri. Maka jadinya integral dari 0 sampai 1. Ini kakak ganti menjadi A. Nah, harusnya A ditambah sama bx. Sebentar. Nah, A ditambah sama BX, DX gitu ya. Nanti berarti sama dengan, ini kakak tulis ulang lagi aja, berarti fx-nya batasnya dari 0 sampai 1. Nah, cara integral gimana? Ada yang ingat cara integral? Cara mencari bentuk integral, kalau kita punya integral dari suatu konstanta, berarti nanti integralnya ini dx ya. Nah, berarti sama dengan nanti kx ditambah sama c. Kalau integral dari ax pangkat n dx, berarti cara integralinnya itu adalah a dibagi dengan n ditambah sama 1, x pangkat n ditambah sama 1, lalu ditambah dengan c. Kan gitu ya. Nah, ini adalah rumus integralnya yang kita bisa pakai untuk nyelesain soal yang di bawah ini. Nah, berarti A itu kalau diintegralin maka jadinya AX. Sedangkan B itu kalau diintegralin jadi berapa? Oh, depannya B pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2 ya. Nanti di sini X-nya pangkat 2. Nanti di sini kita kasih batasnya dari 0 sampai 1. Berarti ini nanti kita substitusi sama-sama aja. Berarti ini tetap kita tulis fx dari 0 sampai 1. Maka langkah selanjutnya substitusi dulu batas atasnya dulu. Jadi kita substitusi 1 dulu ke dalam persamaan yang sebelah kiri, nanti hasilnya dikurangin sama ketika kita substitusi angka 0. Berarti pertama ini dulu nih, kita substitusi ke X yang ada di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, begitupun untuk yang sebelah kanan pun nanti kayak gitu. Jadi nanti bisa ditulis jadinya buka kurung A dikali 1 ditambah sama ini B dibagi 2 dikali sama 1 pangkat 2 dikurangin. Nah, nolnya dimasukin, berarti A dikali 0, nanti ditambah sama B dibagi sama 2, dikali sama 0 pangkat 2. Nanti hasilnya yang kanan juga kayak begitu. Berarti ini jadinya F1 dikurangin sama F0. Yuk kita hitung, berarti yang kiri itu jadinya A ditambah sama B per 2 gitu ya. Nanti dikurangin, ini kebetulan 0 ya. Nanti hasilnya sama dengan, F1 kurang F0 itu sama dengan 2. Berarti kita dapat persamaan kalau A ditambah sama B dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, biar penyebutnya itu hilang jadi 1 gitu ya, maka kita kaliin kedua ruas dengan angka 2. Berarti jadinya 2A ditambah dengan B, nanti hasilnya sama dengan 4. Nah, kebetulan yang ditanya langsung, yaitu 2A ditambah sama B. Maka jawabannya adalah 4. 4 itu yang A. Oke, itu untuk soal nomor 2. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Boleh tolong responnya dulu.
Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada respon berarti nggak ada pertanyaan. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, diketahui persegi ABCD dengan ABCD-nya sekian. Jika E merupakan titik tengah AB, berarti harus kita gambar dulu. Oke, langkah yang pertama. Kalau gambar di sini pakai kartesius, berarti di sini ada sumbu Y, yang di sini ada sumbu X, kita bikinnya adalah yang kuadran 1 aja ya, karena semuanya kayaknya titiknya ada di kuadran 1. Yang pertama adalah 0,2, berarti di sini nih. Nah ini adalah 0,2. Lanjut yang berikutnya itu adalah 0,0, berarti di sini. Ini 0,0. Lanjut yang berikutnya 2,0, berarti 2,0 itu ada di sini. Nah ini adalah 2,0. Lanjut yang berikutnya itu adalah 2,2, berarti pertemuan antara X-nya 2 dan Y-nya 2. Nah ini kalau kita gambar, berarti nanti gambarnya kayak begini. Sebentar. Oke, berarti nanti kalau kita gambar, maka gambarnya perseginya seperti ini. Ya, agak, dah. Terus, katanya titik E itu ada di tengah-tengahnya AB. E itu ada di tengah-tengahnya AB. Oke, kita kasih nama dulu. Berarti di sini adalah A, yang di sininya B, yang di sininya C, lalu yang di sininya D. E itu berarti posisinya ada di sini. Ini adalah titik E. Lanjut yang berikutnya, E merupakan titik tengahnya AB dan F merupakan titik tengahnya BC. Berarti BC itu ada di sini ya. Nah, ini adalah titik F-nya. Nah, ini adalah titik F-nya. Lalu yang berikutnya adalah serta AF dan DE itu berpotongan di H. AF dan DE. Berarti ini kakak tarik dari A ke F. Lanjut dari sini, dari D ke F-nya kita tarik juga. Nah, berarti di sini itu ada titiknya yang namanya titik apa tuh? Titik H. Oke. Pertanyaannya adalah, maka luas AHE itu berapa? Nah, berarti kita pastiin dulu nih, AHE itu segitiganya adalah segitiga apa? Nah, cara mastiinnya kita bisa pakai cara gradien. Karena kan di sini kebetulan kita udah tahu ya semua titiknya itu koordinatnya berapa. Contoh nih, misalkan maka ambil titik A, yaitu titik A-nya itu koordinatnya adalah 0,2 sama titik F. Titik F karena di tengah-tengah berarti koordinatnya 1,0 ya. Berarti dari sini untuk mencari gradien dari AF atau rumus gradien dari dua titik, kalau kita punya titik X1, koordinatnya X1 dan Y1 gitu, dan koordinat yang kedua itu nilainya adalah X2 dan Y2, maka untuk mencari gradien itu rumusnya apa? Rumusnya adalah Y1 dikurangin sama Y2 dibagi dengan X1 dikurangin sama X2. Berarti sama dengan Y1-nya yang mana? Y1-nya berarti 2. Berarti 2 dikurangin sama 0, nanti hasilnya dibagi sama 0 kurang 1. Berarti kalau kita hitung hasilnya adalah negatif 2. Lalu yang kedua, kita ambil yang titik E. Titik E itu koordinatnya adalah 0,1 dan titik D itu koordinatnya adalah 2,2. Maka untuk mencari gradien dari garis ED berarti sama dengan 1 dikurangin sama 2, nanti hasilnya dibagi dengan 0 dikurangin sama 2 juga. Berarti hasilnya adalah ini min 1 dibagi sama min 2 atau sama dengan 1/2. Kalau kita lihat dari nilainya, oh ternyata ini kalau kita kaliin ya, kalau kita kaliin antara MAF kalau kita kalikan dengan MED gitu ya, gradien dari garis ED, berarti itu MAF-nya itu adalah min 2 dikali sama setengah, oh ternyata hasilnya adalah negatif 1. Gimana kalau dua gradien kalau dikalikan negatif 1, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah garis AF dia tegak lurus dengan garis ED. Oh, berarti ini tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti segitiga AHE itu adalah segitiga siku-siku, gitu ya. Berarti nanti di sini siku-siku. Nah, lalu gimana untuk mencari AHE? Nah, berarti ada beberapa cara. Cuma yang paling mudah itu nanti kita pakainya luas segitiga yang ada sudutnya. Karena kalau kita pakai alas kali tinggi bagi 2, nanti agak susah nyari HE-nya gitu ya. Walaupun nanti memang sebenarnya bisa dicari pakai perbandingan, tapi nanti Pitagorasnya 2 kali. Kita cari HE, lalu kita cari AH. Atau yang kedua, kita cari sudut yang di sini nih. Gitu. Kita cari sudut yang di sini, kita nanti pakai rumusnya yang ini. Kan kita punya rumus nih. Nah, di pelajaran kelas 10, kalau kita punya di sininya A, misalkan ya, di sininya B, lalu di sininya itu adalah sudutnya adalah sudut alfa, ini misalkan aja,
Maka untuk mencari luasnya itu rumusnya kan bisa setengah dikali sama A dikali dengan B, jangan lupa dikali sama sin sudut yang diapit yaitu sin alfa. Nah, kita bisa pakai cara ini. Maka langkah yang kedua, coba kita keluarkan segitiga yang di atas itu tuh. Yang di atas itu berarti segitiganya itu modelnya kayak begini. Gitu ya. Ini adalah A, yang di sini adalah H, yang di sini itu adalah D. Terus ini kan kakak tarik nih ya. Ke sini ketemu ini E ya, maaf ya, ini E yang H-nya itu di sini. Nah, gitu. Ini siku-siku juga. Kita bisa